Kisah nenek sebatang kara mampu membuat rumah, wasilah mengamalkan sholawat Jibril 11.777. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Kahfi, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata, yang mana kisah ini datang dari seorang nenek sebatang kara. Beliau ada di salah satu pelosok desa yang ada di Garut ya sahabat. Alhamdulillah saya bisa menemui beliau, yang mana sekitar kurang lebih ya sekitar 10 bulanan lah gitu ya yang lalu saya menemui beliau gitu. Yang mana beliau ini sahabat mengamalkan sholawat Jibril, Masya Allah ya sahabatnya, dengan hitungan yang unik, yakni 11.777 ya. Jadi begini ya sahabat. Oh iya sahabat, sebelum ke tema pembahasan, jangan lupa di subscribe biar channelnya ini semakin berkembang dan bisa menghadirkan testimoni-testimoni sholawat, amalan-amalan sholawat, yang mana semoga dengan sering berbagi testimoni bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya sahabat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya ucapkan semoga menjadi amal soleh yang tidak terputus. Jazakallahu khairan katsira. Semoga apa yang menjadi hajat semua sahabat Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan di subscribe ya sahabat. Dan yang mau bertestimoni bisa menghubungi di nomor telepon 0822 4071 5530. Oh iya sahabat, jadi di Kahfi 82 ini tidak hanya sebatas testimoni saja. Silahkan yang sama-sama mau mencari solusi, kita sama-sama mencari solusi. Tentunya itu semua ya, semoga ada dalam lindungan Allah, semoga ada dalam ridhonya Allah. Semoga apa yang menjadi masalah kita semua dengan nanti kita ngobrol atau sharing, Allah bisa kasih solusi ya sahabat. Karena tidak pernah tahu ya sahabat, yang namanya solusi itu datang dari siapa, kapan saja, dan di mana saja. Dan semoga dengan Kahfi 82 apa yang menjadi masalah sahabat Allah tuntaskan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut ya sahabat. Jadi begini sahabat, berawal ketika saya menemui nenek itu, jadi begini. Saya dengar kabar-kabar ada salah satu nenek yang rajin ibadah ya sahabat. Rajin ibadah, tetapi beliau ini Masya Allah ya, di kampungnya itu, bahkan mungkin di desanya itu, rumahnya itu rumah yang paling jelek gitu ya, hampir mau roboh ya sahabat, posisi di dalamnya gitu ya. Nah akhirnya saya penasaran benar atau tidak, akhirnya saya selidiki, saya langsung terjun ya, dari tempat saya ke tempat nenek itu lah kurang lebih ya sekitar antara 30, 40 atau 50 menitan lah sahabat ya, lumayan jauh juga ya sahabat. Nah akhirnya saya cari terus, akhirnya Masya Allah saya ketemu gitu ya. Yang masalahnya sahabat gitu ya, pas begitu saya ketemu, apa yang dibilang orang-orang gitu ya, bahwa nenek ini rajin ibadah, ternyata pas begitu saya ke sana ya, ke tempat nenek itu, neneknya itu lagi tadarus Al-Quran. Masya Allah, tepatnya sekitar jam ba'da asyar lah gitu ya, pokoknya sekitar jam 3:30 lah gitu ya, saya datang ke situ. Masya Allah ya, sangat memprihatinkan. Memang benar ya sahabat, rumahnya itu di depannya itu ya sahabat, kan rumahnya itu dari kayu ya, dari bilik ya, dari bilik bambu gitu ya, di dinding kayak gininya itu ya sahabat. Masya Allah ya, si rumahnya itu benar-benar memang paling jelek di kampung itu, dan benar-benar kalau bisa disebutkan mungkin di desa itu paling jelek lah sahabat ya. Nah akhirnya saya di dalam hati, ya Allah pengen banget gitu ya. Nah, saya bantu nenek tersebut gitu ya, karena neneknya itu tinggal sebatang kara. Nenek itu tidak mempunyai anak dan sudah lama, sekitar kurang lebih 8 atau 9 tahun lah gitu ya, sudah ditinggalkan
suaminya ya sahabat. Jadi beliau ini tidak mempunyai anak, dan ada juga mempunyai anak angkat, anaknya itu tidak ada kabarnya. Jadi udah besar, si anaknya itu udah berumah tangga, tetapi si nenek itu karena mungkin ya entahlah itu ya untuk ujian mungkin untuk si nenek itu, akhirnya nenek itu hanyalah sebatang kara tinggal sendirian di rumahnya. Penasaran saya akhirnya bisa terjawab, oh Masya Allah benar, memang ada salah satu nenek yang rajin ibadah ya di situ. Nah, Masya Allah yang pertama kali waktu ke sana gitu, nenek yang saya sebutkan ini ya sahabat, beliau ini bisa disebutkan karena bersikeras ya, berjuang gitu ya, untuk makan, untuk apa gitu ya. Akhirnya nenek yang saya sebutkan itu mencari kayu bakar, dan waktu saya pertama ke sana, neneknya itu kesakitan ya pas begitu pinggangnya ini, jadi jalannya itu tertatih-tatih. Nenek yang saya sebutkan tadi itu mengalami gangguan ini ya di pinggangnya itu, entah itu saraf kejepit atau apa gitu ya waktu itu pertama kali. Akhirnya saya terapi juga ya sahabat. Alhamdulillah setelah diterapi ada perubahan gitu ya sahabat. Jadi pas begitu saya ke tempat nenek itu ya sahabat, saya pengen meyakinkan, sampai saya datang ke rumah neneknya itu dalam waktu bisa disebutkanlah sekitar 3 minggu itu. Jadi minggu pertama saya datang ke rumah neneknya tepatnya di hari Jumat. Masya Allah neneknya memang lagi tadarus Al-Quran. Dan yang kedua, saya pengen meyakinkan benar atau ini ya. Akhirnya saya datang di pas ba'da zuhur ya, saya ke tempat neneknya. Masya Allah ternyata neneknya itu lagi ngaji juga gitu kan. Dan yang ketiga sama ya Allah, kalau itu ya Masya Allah gitu ya. Yang ketiga akhirnya saya datang, Masya Allah itu tepatnya ba'da asar di hari Jumat. Masya Allah neneknya ternyata lagi baca surat Al-Waqi'ah. Ternyata nenek itu emang rutinitasnya baca Al-Waqi'ah gitu ya. Terus ya tadarus Al-Quran lah gitu kan. Masya Allah ya, raut wajahnya yang hampir mendekati 80 gitu ya, tetapi wajahnya bersih, bersinar, dan sangatlah pejuang, Masya Allah gitu ya. Terus saya tanya, kalau nenek selama ini makan dari siapa dan dari mana? Ternyata ya sahabat, sehari-harinya nenek itu gitu ya, jadi beliau mempunyai sawah lah gitu, tapi sawahnya pun hanya sebatas ya begitulah gitu ya, sawah yang ya kecil lah gitu kan. Tapi kata neneknya Masya Allah, Alhamdulillah katanya kalau makan kadang nenek punya, kadang-kadang ada yang ngasih gitu kan. Tapi Masya Allahnya yang saya kagumi dari nenek itu tidak meminta-minta ya sahabat. Jadi sepenuhnya makannya, kadang-kadang nanam pohon katanya di belakangnya itu ya sahabat. Pohon ya, nanam singkong, nanam apa yang namanya tuh ya, pohon-pohon juga sih gitu kan. Tetapi yang bikin saya kagumnya itu ya nenek itu makan atau apapun gitu ya, jadi dengan bercocok tanam, walaupun sedikit-sedikit, kadang apapun yang di dalam tanam itu apa, kebun itu, nanam cabai, nanam apapun gitu kan, tidak besar sih ya sahabatnya. Untuk itu pun bukan di tempat neneknya gitu ya, di tempat orang lain yang silahkan katanya ditanam aja. Jadi kesehariannya makanya Masya Allah dengan bercocok tanam yang ya bisa disebutkan hanya untuk makan sehari-hari aja ya sahabat gitu. Alhamdulillah gitu. Nah di situ saya terbesit dalam hati, pengen banget membantu nenek. Tapi kalau saya bisa misalnya bantu dalam jumlah yang besar, ya artinya begini ya sahabat, bukannya ini semampunya saya bantu, tetapi saya pengen banget, berharap banget nenek ini di dalam hati saya ya Allah, pengen banget nenek ini bisa, rumahnya ini bisa bagus lah gitu, seperti itu ya. Nah di situ saya hanya bisa berdoa dan mendoakan nenek tersebut ya sahabat, biar punya rumahnya itu kokoh gitu kan. Cuman ya kalau dikasih misalnya 100, 200, 500, sejuta, mungkin bisa apa sih, bisa membangun rumah gitu ya.
Nah akhirnya di situ saya, udah Nek gini aja, amalin aja katanya gitu kan. Kata saya itu, amalin minimal 1.000, mau 3.000 gitu kan, mau 5.000 terserah. Masya Allah sahabat, ternyata nenek tersebut ngamalinnya entah itu dari siapa, tapi neneknya pas begitu saya ketemu, neneknya itu mengamalkan 11.777 dalam waktu sehari semalam gitu. Saya sampai Masya Allah sampai bengong, karena waktu kemarin saya pas begitu nemuin nenek tersebut gitu ya, itu ada videonya di sebelumnya ya sahabat, saya udah upload langsung sama neneknya. Ternyata pas begitu saya nemuin lagi neneknya, karena udah lama saya nggak nemuin, tapi dengan kemampuan saya titipkan kepada ya nenek tersebut ya gitu. Walaupun saya misalnya ada di luar kota, saya titipkan ya sahabat kepada nenek tersebut ya, walaupun untuk makan ya bisa membantu meringankan bebannya lah sahabat ya gitu. Nah pas begitu saya nemui ke sana, rencananya begini gitu, saya mau ke tempat nenek mumpung lagi ada di kampung gitu ya sahabat, seperti itu. Akhirnya saya pas begitu nemui, nyari-nyari sahabat, lah kok rumah nenek itu tepatnya di sini, tapi pas begitu ke sana lah kok nggak ada gitu ya. Saya kan kaget gitu ya sahabat, Masya Allah gitu kan. Ternyata pas begitu saya ke sana, rumahnya ini lagi dibangun sahabat, lagi dibangun rumah permanen. Sampai saya bengong gitu kan. Nah pas begitu saya ke sana, kaget bercampur seneng pas begitu ketemu neneknya, ternyata katanya lagi tahap pembangunan ya sahabat. Nah di situ saya sampai terharu gitu kan, sampai meneteskan air mata. Kenapa ya sahabat ya? Satu, saya pengen membantu nenek tersebut ya sahabat, bener. Kenapa? Nenek tersebut tuh tidak mempunyai anak, dan pas begitu punya anak, saya sampai terharu sahabat ya. Mohon maaf saya sampai meneteskan kayak gini tuh. Kenapa? Karena nenek tersebut sebatang kara ya sahabat ya, sebatang kara, tidak punya anak, ditinggalkan suami udah lama gitu ya sahabat. Mohon maaf ya sahabat, saya sampai meneteskan air mata. Saya pengen bantu nenek tersebut, tapi saya tidak punya uang, dan semampunya saya gitu, saya pengen bangunkan rumah untuk nenek ya. Akhirnya alhamdulillah saya kasih amalan, ternyata nenek itu terapkan. Neneknya bilang saya bahwa maaf ya sahabat, sampai saya benar-benar meneteskan air mata itu, bukan ini ya, saya pengen bantu nenek tersebut, benar-benar kasihan gitu ya, kehujanan terus ya, sampai ketika malam kedinginan gitu kan. Mungkin kalau sahabat waktu itu tahu gitu ya, ketika saya di rumah nenek, mungkin sahabat akan hanya ditemenin TV yang udah butut waktu itu ya sahabat. Beliau tinggal sendiri, terus yang bikin saya sedih itu nenek makan dari mana. Yaitu yang bikin saya sedih ketika nemuin nenek itu, neneknya lagi makan nasi sama singkong sahabat. Jadi lauknya itu pakai singkong, itu yang bikin saya sedih gitu ya. Lanjut lagi ya sahabat, pas begitu neneknya ngabarin lagi tahap pembangunan, Masya Allah saya sangat seneng gitu ya, sangat seneng banget sahabat, karena seorang nenek gitu ya bisa disebutkan bisa membangun rumah yang bisa disebutkan permanen gitu ya, sangatlah tidak mungkin dengan tidak mempunyai apapun. Masya Allah, apa yang terjadi? Ternyata anak angkatnya yang waktu itu akhirnya nemuin neneknya lagi gitu ya sahabat. Terus dari mungkin entah dari siapa gitu ya, tapi banyak warga juga yang bantu nenek tersebut gitu ya. Jadi alhamdulillah, insya Allah nanti kalau udah rumahnya beres, saya temuin nenek ini lagi ya sahabat. Mohon doanya biar rumah nenek ini cepat selesai, walaupun sekarang ya bisa disebutkan masih ya sekitar 40-50% ya sahabat ya. Tetapi itu semua bisa bisa membuat saya bahagia dan bisa membuat saya tenang. Karena apa? Karena ya sekarang neneknya membuat rumahnya yang permanen gitu ya, yang bisa disebutkan ya, kalau untuk
nenek ya saya sendirilah menangkap dan melihat secara ini gitu, batiniahnya nenek ini memang alhamdulillah seneng gitu ya sahabat. Nah untuk semua sahabat mohon doanya ya biar nenek ini segera rumahnya selesai gitu kan. Dan masya Allah ya sahabat, jadi bukan neneknya saja yang mendapatkan keberkahan gitu kan, tetapi saya juga ketika ada orang yang ngasih amanah titipan gitu ya saya salurkan kepada nenek. Masya Allah orang yang menyalurkan ya untuk nenek ini ya sahabat mendapatkan keberkahan ya sahabat. Salah satunya ada bapak yang dari Jakarta, beliau menitipkan amanah, saya juga nggak tahu berapa gitu kan, tetapi bapaknya ngabarin alhamdulillah usahanya makin lancar katanya, terus sakitnya sembuh katanya gitu ya, seperti itu. Padahal sakitnya yang bisa disebutkan udah puluhan tahun beliau itu sakit gitu, tapi dengan wasilah beliau bersedekah gitu ya, alhamdulillah bukan sebatas neneknya saja yang mendapatkan keberkahan, neneknya alhamdulillah bisa membangun rumah, dan perubahannya anaknya yang selama ini anak angkatnya ya sahabat yang jauh akhirnya kembali lagi, dan yang paling utama sekarang neneknya alhamdulillah lagi proses pembangunan. Itulah sahabatnya yang bisa disampaikan. Jadi segala sesuatu dengan sholawat itu bisa diraih ya sahabat, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah udah berkehendak. Apalagi sholawat amalan yang paling singkat, amalan yang paling mudah ya, tetapi seberapa besar keyakinan kita, seberapa istiqomah kita mengamalkan, dan seberapa pantaskah kita menyiapkan masa depan dengan wasilah mengamalkan sholawat. Jadi untuk semua sahabat yang punya hutang, yang punya apapun, yang punya masalah, yang lagi usaha, yang lagi merintis usaha biar makin berkembang, ayo amalkan terus sholawat. Karena kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi, kalau bukan diri kita mau siapa lagi. Ayo perbanyak sholawat, karena sholawat mampu mendatangkan rezeki dari arah tak terduga. Contohnya salah satunya nenek yang tinggal sebatang kara mampu membuat rumah, kalau dihitung-hitung mungkin bisa puluhan juta, bahkan sampai mungkin kalau ratusan juta sih tidak mungkin kayaknya gitu kan ya, sekitar lah di bawah 100 juta paling juga. Tapi itu masya Allah ya, kalau buat saya sendiri dan buat nenek itu salah satu harta yang berharga, karena rumah bukan hanya sebatas untuk berteduh tetapi untuk beribadah. Karena dengan rumah yang nyaman, insya Allah ibadah pun akan merasakan kenikmatan, tidak terganggu dengan bocor, tidak terganggu dengan dingin. Nah, maka dari itu ayo sahabat, yakinlah dan semangatlah bahwa sholawat itu amalan yang dahsyat, amalan yang pasti diterima. Itulah ya sahabat ya yang bisa disampaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf ya tadi saya sampai meneteskan air mata, itu bentuk apa ya, gak terasa lah sahabat ya. Saking saya pengen membantu nenek tersebut. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.